Kok petang? Halo apa? Halo. Selamat sore. Sore coy. Ntar ya. Siap, siap, siap. Aku menunggumu siap. Yuk. Ready, ready. Ayo gas. Jelas gak suaraku? Jelas kok, jelas. Sip. Oke. Selamat sore. Bisa Selamat diperkenalkan? sore. Perkenalan dulu, Kak. Kenalin Namanya dong. siapa? Masa belum kenal? Yuk. Endang. Oke. Saya Nathan Aldi, temennya Mbak Anita yang hari ini sedang menjalankan program KKN ya. Udah gitu aja. Halo. Koneksimu Halo. lancar? Cari Kok macet-macet Mbak. ya? Aku pakai data aja nih. Telkomsel. Oke. Oke. Yuk Oh, lanjut yuk. sip, sip, sip. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu sore ini. Iya. Kok formal banget sih? Loh, kan kita penontonnya juga formal-formal. Nah, kan ini kita mau bahas tentang aku, kamu, dan beasiswa. Aduh. Iya. Aduh. Rasa tegang. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Langsung ya. Bisa dijelaskan, Mas Nathan? Mas Nathan ini dapat beasiswa apa? Dan untuk berapa lama? Aduh. Oke. Sebenarnya aku mau pengen cerita ya. Jadi mungkin aku salah satu orang yang beruntung, beruntung banget bisa dapat pendidikan sampai sekarang. Dan bahkan dari sejak SD, SMP, SMA dan sekarang kuliah itu dapat kesempatan gitu. Kuliah, sekolah itu dengan gratis. Dan salah satunya pada saat kuliah ini aku kemarin dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Itu kontraknya 4 tahun. Jadi selama S1 8 semester itu dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Alasan pertama kali kenapa mau cari beasiswa? Bisa diceritakan? Alasannya karena kamu ya. Uh, Oke, mungkin karena dorongan dari apa ya? Dari kecil sih, jadi kayak masa iya dari udah terbiasa gitu dengan nyari-nyari yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi orang yang mungkin bahkan tidak peduli sama sekali, tapi aku justru pengen nyari ke sana gitu. Dan tentunya kan ini sebagai program lanjutan lagi gitu dalam jenjang pendidikan saya. Kan nggak mungkin sekolah hanya lewat jalur SMA aja gitu. Pengennya ya lebih tinggi, bahkan setelah ini kan pengennya juga masih S2, S3 dan selanjutnya gitu kalau ada beasiswa. Tentu beasiswa itu bantu banget gitu loh. Selain membantu keuangan orang tua kan juga dalam beasiswa itu ada beberapa program juga gitu dan dorongan tersendiri aja dalam kuliah gitu. Oke. Sebelumnya kalau di beasiswa unggulan Kemdikbud itu kita apply beasiswa dulu. Anda, Mas Nathan apply beasiswa dulu atau masuk lewat jalur lewat masuk kuliah lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN dulu. Gimana? Kuliah dulu atau apply beasiswa dulu? Kalau di aku cerita dulu ya perjalananku ya. Kalau di beasiswa unggulan itu, jadi kita harus
dapat universitas dulu, baik negeri maupun swasta. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau negeri minimal akreditasi B kalau nggak salah. Kalau swasta akreditasi A. Nah itu yang menentukan awal dulu. Jadi kalau kita sesuai syarat kita baru bisa. Jadi syaratnya harus keterima di perguruan tinggi terlebih dahulu. Nah untuk beasiswa unggulan itu ada jenjang S1, S2 dan S3 gitu. Uh, itu bisa dilakukan di semester 1 dan semester 2. Itu aja sih. Informasi terkait beasiswa itu biasanya Mas Nathan dapat dari mana? Kenapa kok tiba-tiba ketemu beasiswa unggulan? Kenapa nggak beasiswa lain? Dapatnya info dari mana? Oke. Sebenarnya sih aku nih ada beberapa percobaan dulu. Jadi pada waktu masih semester 1 tuh, masih maba-mabanya itu, aku nyoba 2 kesempatan di beasiswa. Itu ada beasiswa BCA dan juga beasiswa Kemendikbud. Saat itu seleksinya barengan. Dan kebetulan yang lolos lebih awal tuh Kemendikbud gitu. Dan itu aku nyarinya itu setiap seminggu sekali aku jadwalin rutin, itu aku nyari informasi di web. Soalnya kan nggak semua beasiswa kayak gini terbuka gitu. Dan beruntungnya lagi saya itu pas tahun saya beasiswa itu dibuka secara umum, karena pada tahun-tahun sebelumnya beasiswa itu melewati kampus dan kampusnya itu kampus tertentu gitu. Baru di tahun saya itu semua se-Indonesia itu bisa, bahkan ada yang dari luar negeri pun juga dapat. Terus juga selain itu ada itu sih Instagram apa ya, info-info beasiswa. Nah itu penting banget buat teman-teman semua mengikuti, karena kebanyakan juga mereka tahu lebih dulu gitu. Jadi informasinya langsung di share lewat Instagram yang ada itu. Jadi kita bisa ngikutin lah yang Instagram yang berguna, yang ada manfaatnya, ada info-info kayak gitu. Jadi intinya harus gercep, harus luas wawasannya untuk mencari informasi-informasi tentang beasiswa. Iya, ya, teman-teman. Banget. Nah, jadi tak tambahin ya. Jadi di beasiswa itu nggak apa ya, biasanya itu nggak lama. Paling cuman paling lama itu sebulan dalam perekrutan. Jadi sekali kita infonya itu ketinggalan, udahlah kita udah nggak bisa lagi mengikuti. Karena beasiswa itu kebanyakan gitu. Jadi dan nggak pasti kapan dibuka. Banyak banget beasiswa itu pembukaannya, opreknya itu nggak tahu kapan pastinya gitu. Tapi juga ada sih yang beberapa tanggal berapa nih udah ini. Nah beasiswa bulan tuh nggak kayak gitu. Jadi tiba-tiba pembukaan, terus dikasih deadline misal seminggu 2 minggu, habis itu penutupan, terus nunggu lagi 2 bulan baru pengumuman, kayak gitu. Terus jadi kayak kita emang harus diwajibkan stay di HP terus, harus ngatur apa ya, lihat informasi itu terus menerus, karena ketinggalan sedikit kita udah langsung hangus, nggak bisa ikut lagi gitu. Benar sekali. Ya teman-teman yang baru bergabung, silahkan kalau yang mau bertanya terkait beasiswa atau tentang Mas Nathan, bagaimana perjalanannya cari beasiswa maksudnya. Oke. Nah, prosesnya nih, bagaimana prosesnya dalam memperjuangkan beasiswa tersebut? Misalnya apa saja yang harus dikumpulkan, biasanya apa saja kendala, kesulitan di saat-saat itu yang dialami? Kalau dari aku sih yang pertama tadi, cari peluang. Karena memang tanpa peluang kita nggak mungkin bisa ya. Jadi kita bisa menjaga peluang itu dengan kita siap dengan adanya informasi tentang beasiswa. Yang saya katakan tadi, misal kita seminggu sekali lah buka, itu efektif banget kalau dari aku seminggu sekali buka informasi, karena kan nggak mungkin kan beasiswa hari ini buka besok tutup, pasti ada jenjang waktu. Nah itu sangat efektif jika kita mau melihat itu mencari informasi itu seminggu sekali. Itu saya menyarankan seminggu sekali kita mencari informasi tersebut, baik di Instagram, di web, dimanapun lah. Yang jelas banyak sekali beasiswa yang ada di luar sana dan kita tidak pernah tahu tanpa kita mencari. Dan bahkan seperti teman-teman ya, dia nggak mungkin bilang gitu, ini ada beasiswa bukaan kalau dia
belum dapat beasiswa kan nanti bakal jadi saingan gitu loh. Nah kayak gitu bisanya dari diri sendiri. Terus yang kedua, banyak banget dari teman-temanku itu yang gagal beasiswa karena dia udah tahu informasinya beasiswa itu kapan dibuka, kapan penutupannya, terus apa aja gitu udah tahu. Tapi dia kayak ntar besok ntar aja kalau menjelang deadline. Padahal kayak gitu tuh yang bikin nanti tiba-tiba kita lupa dan beasiswanya menghilang gitu aja. Kita menghilangkan kesempatan yang ada gitu. Itu banyak banget. Terus kalau dari beasiswa sih, ya cari informasi dari boleh saudara, boleh kenalan, atau teman-teman yang pengen nyoba beasiswa unggulan, itu bisa tanya ke saya nggak apa-apa. Yang jelas referensi dari kakak tingkat yang pernah lolos itu sangat penting. Karena saya dulu juga seperti itu, saya mencari informasi, bahkan dulu saya nyari kakak tingkat prodi S2, padahal belum kenal dan ya tanya-tanya gitulah intinya. Itu perlu banget gitu. Itu poin pentingnya sih ada 3 itu kalau dari aku. Bagaimana untuk berkas-berkas? Misalnya harus mengumpulkan apa, atau hal itu umum saja ada di beasiswa atau hanya ada di beasiswa unggulan? Beberapa hal. Kalau kebanyakan beasiswa sih agak ribet ya. Kalau dari berkas, ada yang bahkan harus menyertakan kemampuan diri, kayak bahasa Inggris, terus juga organisasi, kayak gitu. Dan untuk kebetulan di beasiswa unggulan sih nggak terlalu, karena kemarin cuma ada seleksi untuk S1, yaitu cuma seleksi yang administrasi sama wawancara. Untuk administrasinya sih paling ya cuma membuat data diri, CV, penting banget CV dibuat yang sebagus mungkin. Terus juga ada proposal itu nanti apa yang akan kalian lakukan gitu. Terus sama esai. Kalau di beasiswa unggulan sih cuma itu, tapi kemarin aku juga nyoba di beasiswa BCA itu lumayan banyak banget berkas-berkasnya, nggak hanya itu, bahkan seleksinya pun lebih banyak gitu. Aku kemarin tahap 3 aja belum bisa dikatakan lolos dan masih ada seleksi lanjutannya. Tapi pada waktu itu kan aku udah keterima di beasiswa unggulan, jadi ya yang itu udah nggak tak bikinin lagi kan, karena emang di beasiswa itu biasanya ada kontrak dan nggak boleh kita itu menerima 2 beasiswa dengan unsur yang sama gitu. Oke, kita teruskan. Berarti aku bawa pertanyaanku. Nah, biasanya apa saja hal-hal paling penting atau paling utama yang perlu kita siapkan sebagai siswa, ataupun Mas Nathan mungkin sedang mempersiapkan untuk beasiswa S2, jadi sedang mempersiapkan diri. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita mau daftar beasiswa? Yang bisa dipersiapkan sih, kita dari sekarang bisa nyari informasi apa saja yang dibutuhkan di beasiswa. Mungkin ada beasiswa itu yang kayak beasiswa unggulan itu wajib menyertakan piagam kejuaraan maksimal tingkat kabupaten juara 1, 2, 3. Nah, kalau dari teman-teman SMA itu kan masih ada waktu. Silahkan nyari kejuaraan-kejuaraan lah. Nggak harus kejuaraan yang sifatnya apa ya, negeri atau apalah, yang jelas kejuaraan apapun dicari. Karena itu nanti bisa menjadi poin tambahan untuk beasiswa ini. Terus kalau beasiswa yang lain biasanya ada kayak keterampilan bahasa Inggris, itu harus teman-teman lebih lagi lah, belajar lagi. Kayak saya pun hari ini juga pengen belajar lagi bahasa Inggris, karena semua beasiswa di S2 setauku ya itu semua menggunakan bahasa Inggris gitu. Kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting. Tapi kebetulan waktu di Kemendikbud kemarin yang beasiswa unggulan itu belum ada bahasa Inggrisnya gitu. Terus sama jika teman-teman aktif di organisasi itu sangat penting, dan jangan lupa sertifikatnya. Itu setiap ikut organisasi ditanyain terus buktinya itu lewat sertifikat. Jadi silahkan kumpulin sertifikat itu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, penasaran nih, apa sih keuntungan ikut beasiswa? Kecuali yang pasti jelas dana atau pendanaan ketika kita bersekolah. Kalau dari Mas Nathan sendiri?
yang paling penting sih dana ya pasti. Tapi ada beberapa bagian yang paling penting. Salah satunya adalah motivasi. Ketika kita udah keterima beasiswa itu, tentunya kita punya motivasi yang lebih untuk kuliah gitu, karena kita kayak seakan diberi apa ya, tanggung jawab yang lebih gitu. Kan kita dibiayai beasiswa, terus juga kadang kita saat penerima beasiswa itu ada beberapa program, kayak setahuku sih ada di XL, apa ya namanya, pokoknya ada program tambahan untuk penerima beasiswa XL. Jarum juga, kemudian ada di LPDP itu ada, kalau nggak salah malah setahun itu programnya. Jadi banyak banget manfaat dari beasiswa selain dana, karena memang oh ya, di beasiswa unggulan itu yang paling aku apa ya bikin bangga itu, di beasiswa itu tidak ada embel-embel mahasiswa yang kurang mampu atau apa. Jadi itu murni kita saingan. Ya beruntung juga sih. Jadi karena kebanyakan dari beasiswa itu kan ditanya harus menyertakan SKTM, surat keterangan tidak mampu dan segalanya. Tapi kalau di beasiswa unggulan di LPDP juga nggak ada. Jadi itu murni persaingan aja sih, nggak ada embel-embel di survei rumahnya gitu, nggak ada. Bener-bener banget. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan menarik sebelumnya, tapi memang sedikit ada yang agak sensitif, jadi saya mungkin tidak menyertakan apa. Oh ya, bagi teman-teman yang mau tanya silahkan komen langsung ya di bawah. Jadi pertanyaannya, kan tadi udah keuntungan nih, keuntungannya jelas didapatkan banyak sekali. Nah ini, biasanya kita ngomong kalau dapat beasiswa itu pasti bahagia. Ada nggak sih dukanya dapat beasiswa? Ada yang bertanya seperti itu. Ada, tetap ada. Jadi di beasiswa ya, kalau di beasiswa di punya aku itu, sebelum aku menerima beasiswa itu aku tanda tangan kontrak. Itu kemarin aku tanda tangan kontrak sampai Jakarta, dan ada sekitar 10 lembar surat yang harus aku baca dan aku pahami, karena salah sedikit itu bakal jadi berbahaya banget gitu. Karena dalam situ penaltinya di beasiswa aku itu mengembalikan 2 kali lipat dari biaya sepenuhnya. Jadi apabila aku melanggar gitu, dan beruntungnya lagi sih di situ kayak ketentuan IPK kayak gitu masih aman banget lah kalau di kampus. Kalau di UNS tuh aman banget gitu. Tapi kalau di beberapa kampus lain sih mungkin bisa jadi itu berbahaya gitu, karena memang itu harus dipenuhi. Kalau nggak sedikit aja kita harus ngembaliin beasiswa itu gitu. Jadi kayak beban juga gitu. Gitu sih hal sedihnya. Oke. Nah, ini yang paling sensitif. Apa sebenarnya ya dapat beasiswa itu apa perlu orang dalam sih Mas? Ini tolong dimotivasi ya. Mungkin dia Oke. Mungkin ada ya. Mungkin ada sih beasiswa yang butuh itu gitu. Tapi kalau dari beasiswa unggulan sih jelas-jelas kementerian gitu. Jadi orang dalamnya itu harus wow banget. Tapi kita jangan berpikir orang dalam aja gitu, karena kesempatan buat orang normal itu banyak banget gitu loh. Kayak ini cerita yang mungkin pada waktu itu aku bener-bener down. Saat itu aku jalanin wawancara di Jogja, dan kan keadaanku memang dulu ya udahlah berangkat sendiri. Dari rumah nekat ke Jogja, di hotel, aku nggak tahu tempatnya di mana, nyari informasi gitu, dari pagi udah persiapan. Sampai sana, yang seleksi itu pas aku lihat itu kebanyakan adalah orang-orang yang diantar orang tuanya, berdasi. Dan itu kita belum masuk ke ruangan, itu masih di luar, di ruang tunggu. Bagaimana perasaannya coba? Dan pada waktu itu kan aku ke jatah jam seleksi itu jam 1 siang. Itu aku datang jam 10 kan, presensi dulu gitu. Kemudian ada waktu makan, semua itu pada turun sama orang tuanya di restoran hotelnya, dan itu semakin down gitu.
gila, ada orang tuanya semua didampingi. Ya udah aku langsung keluar cari Alfamart, makan di pinggir jalan gitu aja. Terus aku mikir fokus gitu. Terus akhirnya aku masuk. Ya udah, di dalam itu yang nyeleksi itu udah bukan lagi dari kementerian, tapi dari akademisi, dari dosen. Jadi ada beberapa pilihan dosen yang memang dikhususkan buat nyeleksi beasiswa. Kayak di UNS itu, kalau di prodi saya ada Pak Kundaru sama Bu Nugraheni, itu juga tim dari penyeleksi beasiswa. Nah, kayak gitu. Jadi sangat susah kalau mau ada orang dalam atau enggak. Tapi mungkin kalau dari itu beasiswa dari perusahaan atau apa, kan banyak tuh beasiswa dari CSR perusahaan, itu sangat memungkinkan untuk orang dalam sih. Tapi kalau ya nggak usah dipikir lah orang dalamnya itu, karena kesempatannya itu masih banyak banget gitu. Benar. Itu sih. Nah, benar sekali nih. Kalau beasiswa unggulan Kemendikbud sendiri itu prosesnya berapa lama? Dari mulai awal apply, apa masukin surat, terus tes atau ada seleksi apa, itu berapa lama? Prosesnya apa saja? Kemarin 1 semester. Jadi Satu semester. baru keterima di UNS aku. Kemudian aku nyoba daftar, dan pada waktu PKKMB itu aku udah seleksi wawancara. Pas waktu itu nunggu lagi, dan pengumumannya Desember. November itu baru aku diumumin kalau keterima di beasiswa gitu. Sip, keren. Bisa bertahan selama itu. Nah ini, inti dari ini, karena mungkin teman-temannya, karena mungkin tidak ada yang mau bertanya. Jadi intinya, motivasi apa yang ingin Nathan berikan kepada teman-teman, khususnya yang memperjuangkan kampus impian dengan beasiswa, karena banyak sekali hal-hal yang perlu dipikirkan. Jadi berjuang melalui beasiswa. Oke, jadi buat teman-teman ya, di luar itu banyak banget beasiswa yang menyediakan fasilitas untuk kita bisa meraih pendidikan setinggi mungkin gitu. Bahkan banyak yang beasiswa itu bisa mengantarkan kita bisa kuliah di luar negeri gitu. Dan itu tinggal teman-teman mau mencari informasi apa enggak gitu. Jadi banyak banget informasi yang menyediakan beasiswa yang ada gitu. Kayak aku dulu dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun tanpa biaya gitu. Jadi bisa dikatakan gratis. Itu juga karena beasiswa gitu. Jadi silakan teman-teman mencari informasi yang ada dimanapun. Di web ada, di Instagram teman-teman bisa mengikuti. Kalau saya bisa menyarankan ikuti Sahabat Beasiswa. Terus ada IDN beasiswa. Terus pokoknya informasi beasiswa itu di sana menyediakan informasi lengkap. Bahkan dari pemerintah pun sangat banyak, ada LPDP, beasiswa unggulan. Terus juga jika teman-teman memang ada masalah keuangan dalam hal kuliah, teman-teman aku saranin langsung mendaftar di beasiswa bidik misi, atau yang sekarang itu aku kurang tahu karena kurang mengikuti, tapi itu ada beasiswa dari pengganti bidik misi. Itu bisa dikatakan sangat mudah, karena banyak banget teman-temanku juga yang dapat gitu, dan syaratnya pun tidak terlalu ribet. Jadi kalau memang teman-teman pengen mencari beasiswa, aku saranin yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di luar masih banyak banget, silahkan dicari. Kalau pengen di beasiswa unggulan, silahkan bisa menghubungi saya pun, saya bisa bersedia membantu gitu. Gitu aja sih. Nah ini, support sistem terbesar selama Mas Nathan meraih perjuangan untuk mendapatkan beasiswa, itu dari mana saja? Dari orang tua lah, pasti. Dari orang tua pasti. Terus ada motivasi terkuat tadi kan sudah ya, motivasi terkuat sudah dikatakan sebelumnya. Terus
kan ini itu salah satu beasiswa dari instansi pemerintahan gitu ya, instansi pemerintahan. Artinya kadang-kadang apa terkait dengan beberapa hal yang penting. Apakah sekolah juga termasuk dalam hal itu? Apakah kita harus apa namanya? Apakah kita harus kontak dengan sekolah atau ada sesuatu yang perlu dibantu oleh sekolah atau murni dari pribadi sendiri? Kalau Dari beasiswa di lingkup pemerintah itu kan ada banyak, tapi kalau dari Kemendikbud itu kemarin benar-benar murni sendiri, jadi nyari apa-apa itu sendiri, cuman paling rekomendasi dari kampus gitu. Kalau dari SMA sih sekolah udah enggak sih, jadi murni dari kampus gitu. Tapi kalau dari bidik misi atau LPDP, sorry yang penggantinya bidik misi tadi, itu setauku masih ada kayak rekomendasi dari sekolahan gitu-gitu. Tapi kalau dari beasiswa unggulan sih udah murni, kita nyari benar-benar sendiri gitu. adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, Nathan. Kalau aku salfok sama Mas Satrio. Halo Mas Satrio. Lanjut. Oke, siap. Oke. Berarti selama mencari beasiswa yang di apply sama Mas Nathan cuma 2, BCA dan beasiswa unggulan, atau sebelumnya sudah ada beasiswa lain yang coba dibidik dari awal SMA mungkin? Aku dulu juga nyoba di bidik misi sih. Nah ini ada guru BK, Mas Satria tuh guru BK kalau nggak salah. Penggantinya bidik misi itu apa Mas? Jawab di komen ya Mas. Dulu aku sempat menyesal karena aku ngajuin di bidik misi tapi nggak aku lanjutin gitu. Entah kenapa aku SMA mungkin karena males banget jadi nggak tak terusin. Tapi yang jelas aku sempat nyoba di bidik misi gitu. Tapi kalau yang lain belum pernah. Tapi ya ada di tahun ini aku nyoba masukin di itu data print. Itu juga lumayan lah. Terutama kan lumayan buat CV kan nambah-nambah bagus gitu. Aku tahun ini nyoba di data print yang pengumumannya nanti di akhir tahun. Itu untuk semester ini atau untuk kalau dari data print sih sistemnya setahun, jadi kayak ngajuin gitu. Kita ngirim berkas sama ada syarat-syaratnya lah gitu. Oke, siap. Ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Nathan mungkin tambahan? Apa ya, udah semua. Ya, yang jelas jika teman-teman pengen tanya-tanya lagi, bisa banget menghubungi, bisa via DM atau di situ juga di Instagram saya ada nomor saya, jadi bisa kapan aja WhatsApp pasti dibalas. Waduh, siap, gercep. Ya, jadi intinya memang harus semangat pertama, tidak ketinggalan informasi karena banyak sekali pembukaan beasiswa, dan tentunya percaya diri. Entah itu tidak perlu takut dengan yang pakai dalam tanda kutip orang dalam karena kita punya kesempatan yang sama. Begitu ya, Mas Nathan? Iya, benar sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Nanti boleh kalau mau bertanya langsung ke Instagramnya Nathan. Pasti akan dibalas dan dibantu mungkin. Terima kasih ya. Oke, selesai di sini ya. Oke, udah ya. Terima kasih.